Terus yang kelima itu atau yang selanjutnya itu adalah skill mengelola keuangan gitu. Jadi buat kita yang di Indonesia yang nggak pernah megang uang sebanyak ini mungkin ya, selama kita kerja di Jepang kan kita gajian nih tiap bulan. Mungkin karena kita nggak di Indonesianya dulu nggak pernah pegang uang segitu, jadinya kita nggak bisa mengelola itu gitu loh teman-teman. Seperti itu. Jadi ada orang yang mungkin bisa mengelola keuangan gitu. Jadi setiap gajian nih, jadi gajinya mungkin yang 80% itu untuk ditabung kayak gitu. Yang 20%-nya lagi untuk biaya hidupnya kayak gitu. Mungkin ada yang caranya seperti itu kan gitu. Jadi yang 20% itu nggak cukup untuk 1 bulan ditahanin dia gitu loh. Jadinya yang 80% tadi nggak dipegang, nggak disentuh sama sekali, semisal kayak gitu. Jadinya bayangin aja kalau semisal gajinya kita taruhlah ya, kalau masih pemagang mungkin dia 12 atau 13 kayak gitu. Kalau 80% aja ditabung udah berapa kan kali 1 tahun gitu. Kurang lebih 80-an udah dapat. Tapi kan gak semua orang seperti itu teman-teman. Ada yang dia pengen nabung cuma 20% aja kayak gitu. Yang sisanya pengen dinikmati di Jepang kayak gitu teman-teman. Ada yang gajinya dikirim semua ke orang tuanya kayak gitu, disimpan ke orang tuanya. Terus dia sisanya untuk dia untuk dia survive lah di Jepang ini kayak gitu. Cukup gak cukup kayak gitu, dicukup-cukupin kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi semuanya tergantung kepada kepribadian masing-masing gitu loh. Jadi teman-teman semua yang ada di Indonesia gak bisa ngecap karena si A ini udah pulang ke Indonesia selama 5 tahun kerja di Jepang, pulang ke Indonesia bangun rumah mungkin atau bikin bisnis dia. Jangan kalian samain sama si B yang masih nanggung keluarganya gitu loh. Nanggungin keluarganya mungkin. Atau mungkin dia perusahaannya nggak ada tunjangannya atau apa segala macam, kan beda-beda gitu loh. Jadi banyak orang Indonesia itu yang seperti itu teman-teman, beranggapannya bakalan kaya lah gitu kalau kerja di Jepang. Nggak sama sekali teman-teman. Tergantung sama kita gimana ngelola keuangannya gitu. Kalau kita cuma mungkin makan garam aja mungkin bisa cepat kaya kan, tapi nggak mungkin makan garam aja udah kerja di Jepang gitu loh. Makanan juga enak-enak kan gitu. Seperti itu teman-teman. Menurut teman-teman yang nonton ini gimana menurut kalian? Lebih penting menikmati hidup di Jepang atau